Halo adik-adik, materi yang akan dibahas kali ini adalah tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Nah, materi ini termasuk ke dalam mata pelajaran IPA kelas 7 di semester 2. Mari kita mulai ya. Nah, coba perhatikan gambar tersebut ya. Ada struktur organisasi kelas 5A. Nah, apakah di kelas kalian terdapat struktur organisasi seperti gambar tersebut? Bagaimana sih urutan tingkat organisasinya dari yang terendah sampai yang tertinggi? Nah, pasti kalian tahu ya, dari yang terendah itu pasti dimulai dari siswa, ya. Kemudian nanti naik ke tingkat atasnya itu adalah seksi-seksi ya. Jadi seksi absensi, seksi perlengkapan, seksi kebersihan, dan lain-lain. Kemudian nanti naik di atasnya adalah bendahara dan sekretaris. Kemudian yang lebih tinggi lagi adalah wakil KM, ya, wakil ketua murid, dan yang paling tinggi di kelas itu adalah ketua muridnya, gitu, ya. Nah, ternyata makhluk hidup itu juga memiliki struktur organisasi, ya, dari yang terkecil sampai yang tertinggi. Sama seperti struktur organisasi kelas tadi. Nah, kalau di tubuh kayak gimana, Bu? Ya, kita lihat ya di sini. Ya, chemical level ya. Jadi molekul kimia ke sel, jaringan, organ ya. Di sini bisa kita lihat organ lambung. Nanti akan menyusun sistem pencernaan, lalu akan membentuk suatu organisme. Ya. Jadi bagaimana urutan tingkat organisasi makhluk hidup dari yang kecil ke yang besar? Jadi yang paling kecil itu adalah tadi selnya. Sel itu merupakan unit struktural dan fungsional terkecil. Kemudian nanti tingkat yang selanjutnya adalah jaringan. Jadi jaringan itu merupakan kumpulan beberapa sel dengan bentuk dan fungsi yang sama. Jadi misalnya di sini contohnya adalah kumpulan sel otot polos. Kemudian nanti tingkat selanjutnya adalah organ, yaitu kumpulan berbagai jaringan yang bekerja sama melakukan fungsi tertentu. Jadi kan jaringan itu ada banyak. Misalnya kalau di hewan, itu kan tadi ada jaringan otot, jaringan epitel, jaringan ikat. Itu nanti semua akan bergabung membentuk suatu organ. Ya, contohnya misalnya organ lambung. Nah, nanti beberapa organ itu akan saling berkumpul dan berhubungan membentuk suatu sistem tertentu. Jadi misalnya nanti lambung itu dia akan berkumpul atau bekerja sama dengan organ usus, pankreas, itu akan menyusun sistem organ pencernaan. Paham ya? Kemudian nanti beberapa sistem organ itu akan membentuk suatu individu utuh yang kita sebut sebagai organisme. Ya, karena di tubuh kita kan nggak cuma sistem pencernaan, nanti ada sistem reproduksi, sistem pernapasan, sistem ekskresi, dan lain-lain. Paham ya sampai sini ya? Baik, sekarang kita akan bahas tentang sel dulu ya. Jadi sel itu berasal dari kata sella yang berarti rongga kecil. Nah, sel ini pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke tahun 1665. Jadi beliau menemukan adanya ruang kosong di dalam sel gabus. Ya, jadi satu ruang kosong ini yang disebut sebagai satu sel. Paham ya? Nah, sekarang kita bahas tentang jenis-jenis sel. Jadi jenis sel itu bisa dibagi berdasarkan jumlahnya atau bisa dibagi juga berdasarkan ada tidaknya inti sel. Kita bahas satu-satu ya. Berdasarkan jumlahnya, itu ada sel yang sifatnya uniseluler. Artinya itu makhluk hidup yang hanya terdiri dari satu sel. Jadi hanya satu sel saja itu sudah disebut sebagai makhluk hidup. Ya, contohnya siapa? Amoeba, misalnya, paramecium, atau bakteri. Kalau misalnya kita, manusia, itu kan maksudnya
multiseluler, ya. Misalnya satu helai rambut, berarti kan satu sel rambut. Nggak bisa kan kita sebut satu makhluk hidup, ya nggak? Jadi bedanya multiseluler itu adalah makhluk hidup yang terdiri dari banyak sel. Jadi sel-sel tubuhnya itu nanti sudah terdiferensiasi, artinya bentuknya itu sudah beragam dan fungsinya pun sudah beda-beda. Gitu. Ya contohnya jamur, tumbuhan, hewan itu semuanya termasuk multiseluler. Kalau berdasarkan ada tidaknya inti sel itu dibagi dua. Yang pertama adalah sel prokaryotik, jadi dia tidak punya inti sel, contohnya bakteri. Ya, jadi di sini kamu lihat ada yang namanya nukleoid. Jadi nukleoid ini adalah kumpulan DNA-nya. DNA itu kan ada di dalam inti sel. Tapi karena dia nggak punya inti sel, jadi DNA-nya tuh tersebar di mana-mana. Ya. Yang kedua adalah sel eukaryotik, artinya sudah memiliki inti sel. Contohnya ya makhluk hidup yang lebih tinggi tingkatannya ya. Dari amuba, itu amuba sudah punya inti sel. Bisa kita lihat di sini ya, nukleus atau inti sel. Jadi DNA-nya itu sudah terkemas di dalam inti. Gitu ya, paham ya? Next kita bahas tentang bagian-bagian sel. Nah, jadi bagian utama sel itu ada membran sel, ada juga organel sel. Ya, kalau membran sel itu berarti lapisan terluar dari sel. Jadi dia itu fungsinya, kamu bayangkan membran sel itu seperti apa ya? Seperti dinding tembok ya, yang dilengkapi dengan pintu dan jendela. Jadi dia tuh fungsinya dua, sebagai pelindung dan pengatur keluar masuknya zat, gitu ya. Nih, yang bagian ini, atau disebutnya selaput plasma. Nah, kalau organel sel itu konsepnya adalah organ-organ kecil yang ada di dalam sel. Nah, organ kecilnya itu banyak banget ya. Ada nukleus untuk pusat kegiatan sel, ribosom untuk bikin protein, ada retikulum endoplasma, itu ada yang kasar untuk pengangkutan protein, dan yang halus untuk bikin lemak. Kemudian ada badan Golgi, itu untuk modifikasi protein tadi, jadi enzim dan hormon. Jadi enzim dan hormon itu dibentuknya di Golgi ya. Ada mitokondria, ini yang buat membentuk energi. Jadi kalau kamu makan, habis makan itu nanti dapat energi kan? Nah, proses memecah zat makanan jadi kecil-kecil nanti di pencernaan, nanti makanannya dibawa ke sel, disetorin ke mitokondria, nanti diubah jadi energi. Kalau vakuola itu di sel tumbuhan untuk penyimpanan air ya, bayangkan gudang. Terus kloroplas juga di sel tumbuhan untuk fotosintesis. Lisosom ini di sel hewan untuk penghancuran zat asing, dan sentrosom untuk pembelahan sel. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang mikroskop. Apa hubungannya sih, Bu, mikroskop dengan sel? Nah, kamu kan tahu ya, tadi sel itu ukurannya mikroskopis. Artinya tidak bisa kita lihat strukturnya dengan mata telanjang ya. Jadi mikroskop itu adalah salah satu alat bantu untuk mengamati sel. Nah, jadi salah satu contohnya ini ya, mikroskop cahaya. Nah, bagian-bagiannya banyak ya, kita bahas yang penting-pentingnya aja. Yang pertama adalah lensa okuler. Jadi lensa okuler itu yang paling atas, dia yang dekat dengan mata. Kemudian ada makrometer. Kalau makrometer itu pemutar kasar, jadi dia nanti akan menaik turunkan si meja ininya, meja objeknya. Kemudian ada mikrometer, jadi pemutar halus. Jadi kalau misalnya sudah terlihat nih objeknya oleh makrometer tadi ketika digerakkan, nah nanti untuk lebih memperbesar lagi bayangan bendanya, nanti mikrometer yang diatur. Kemudian ada lensa objektif. Kalau lensa objektif, ingat kata objek. Jadi lensanya yang dekat dengan objek pengamatannya. Kemudian ada yang namanya revolver. Nah, revolver ini dia ada di atas lensa objektif, jadi fungsinya untuk memutar lensa objektifnya. Jadi di sini kita bisa lihat ya ada 3 ya. Jadi perbesaran itu beda-beda. Ada yang 4 kali, ada yang 10 kali, ada yang 100 kali. Jadi revolver itu untuk memutar lensa objektifnya.
Kemudian ada kondensor. Ya, kalau kita lihat kondensor itu ada di bawah mejanya, di atas diafragma. Jadi dia itu untuk mengumpulkan cahaya dari cermin menuju ke preparatnya. Dan diafragma, ya, itu dia yang untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke kondensor. Dan reflektor atau cerminnya untuk memantulkan sumber cahaya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Coba perhatikan ya gambar tersebut. Jadi yang kiri ini adalah sel hewan, yang kanan adalah sel tumbuhan. Oke, kita lihat ya satu-satu. Sekarang bagian sel yang pertama adalah dinding sel. Kita lihat apakah di sel hewan ada dinding sel di sini? Tidak ada ya. Coba lihat, dinding sel itu hanya ada di sel tumbuhan. Jadi dinding sel itu bagian terluar lagi dari membran sel, ya, sebagai penguat tambahan. Kemudian untuk vakuola, apakah di sel hewan ada? Tidak ada ya. Kalau yang di sel tumbuhan, lihat di sini. Jadi bagian yang besar, sangat besar di sel tumbuhan itu adalah si vakuolanya. Jadi dia tadi yang berisi air, cadangan makanan gitu ya, kita ibaratkan sebagai gudang. Kemudian plastida atau kloroplas jelas di sel hewan tidak mungkin ada karena dia fungsinya untuk fotosintesis. Ini ya, kloroplas yang warna hijau. Kemudian lisosom. Nah, kalau lisosom, yang kecil-kecil ini, dari katalisis, jadi untuk penghancur. Jadi dia itu hanya ada di sel hewan, fungsinya untuk pertahanan tubuh. Kalau sel tumbuhan tidak ada, ya. Kemudian yang terakhir, sentriol atau sentrosom, itu hanya ada di sel hewan. Ya, jadi fungsinya itu dia sebagai pembentuk benang, spindle namanya, saat pembelahan sel. Jadi sel tumbuhan tidak ada. Paham ya? Jadi yang hanya ada di sel tumbuhan itu adalah dinding, vakuola, plastida, atau kloroplas. Yang hanya ada di sel hewan adalah lisosom dan sentrosom. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya tentang jaringan dan organ, juga sistem organ. Oke, sampai jumpa.